Pemirsa, Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia atau BP2MI memulangkan ratusan pekerja migran yang bekerja secara non-prosedural di Uni Emirat Arab. Kepulangan 101 pekerja migran Indonesia yang bekerja secara non-prosedural di Uni Emirat Arab ini disambut langsung oleh Kepala Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, Beni Ramdhani, di depan gedung BP2MI Pancoran, Jakarta Selatan pada Senin sore. Mereka kemudian diberikan arahan oleh Beni Ramdhani agar tidak berangkat kembali secara non-prosedural untuk bekerja ke luar negeri. Menurutnya, ada risiko besar apabila para pekerja berangkat secara non-prosedural, seperti dianiaya hingga menjadi korban perdagangan orang. Kepala BP2MI juga mengatakan seluruh PMI ini berasal dari berbagai daerah, diantaranya dari Jawa Barat, Jawa Timur, Banten, NTT, NTB, Sulawesi, dan Provinsi Maluku. Seluruh PMI akan dipulangkan oleh pihak BP2MI ke kampung halaman masing-masing untuk bertemu dengan keluarga pada Selasa 14 November esok hari. Untuk informasi selengkapnya pemirsa terkait pemulangan pekerja migran, kita sudah terhubung dengan Kepala BP2MI Beni Ramdhani melalui sambungan Zoom. Selamat malam Pak Beni, bagaimana proses pemulangan PMI dari Dubai? Apakah sejauh ini ditemukan ada hambatan, Pak? Alhamdulillah Mbak Marcel, penanganan kepulangan 101 ya pekerja migran yang sebenarnya 46 adalah orang tua perempuan dan 55 adalah anak-anak kecil ya usia balita. Tentu ini adalah kerja-kerja kolaboratif Kementerian Luar Negeri melalui perwakilan kita di Uni Emirat Arab, kemudian juga Kemnaker Republik Indonesia, BP2MI, dan Kementerian Sosial ya. Tadi kita jemput di bandara, kemudian ada prosesi serah terima di kantor BP2MI. Tadi cukup dramatis ya, karena ada 6 anak yang mengalami sakit dan demam yang sangat tinggi. Satu hari ini sedang masih dalam penanganan medis di Rumah Sakit Polri, kita rujuk. Hasil diagnosis tadi infeksi paru-paru, kemudian diagnosis yang lainnya nanti akan ditemukan kembali setengah jam kemudian ya. Nah, karena anak-anak ini kan usia balita ya, mungkin karena perjalanan yang sangat jauh, kelelahan ya. Tapi alhamdulillah 80 ya, baik orang tua maupun anak-anak kita pulangkan hari ini ke Jawa Barat ya, dan diterima secara resmi nanti oleh Dinas Tenaga Kerja Provinsi Jawa Barat dan juga kabupaten kota yang ada di wilayah Jawa Barat, dari Tangerang, dari Banten, dari Tangerang, kemudian Cirebon, Bogor ya, yang Banten tentu ke Banten ya, dan besok ya insya Allah 21 orang yang hari ini kita inapkan di shelter BP2MI itu akan dipulangkan ke Maluku ya, Sulawesi dan NTB. Tentu kepulangan itu dibiayai oleh BP2MI karena tusinya seperti itu. Pemulangan dari luar negeri menjadi tanggung jawab Kemlu perwakilan, dari Indonesia setelah tiba di bandara atau pelabuhan atau PLBN katakan ke daerah asal itu menjadi tanggung jawab BP2MI. Kita harapkan tentu adik-adik kita yang sakit ya, yang para balita ini cepat sembuh, sudah ditangani oleh para dokter kami tadi di kantor BP2MI, kita berikan obat dan tentu kita awasi dan kontrol ya kesehatannya hingga benar-benar sembuh. Yang di rumah sakit dalam perawatan dokter, dan kita akan tunggu sehingga malam ini apakah bisa dinyatakan pulang atau tidak. Baik. Sebelumnya Pak, apakah para PMI semuanya sepakat untuk mereka dipulangkan atau masih ada yang menolak? Apakah ada proses negosiasi dengan pihak BP2MI? Ya pasti di Uni Emirat Arabnya tidak mudah sebetulnya. Itu yang saya sering ingatkan ketika Anda berangkat tidak resmi atau karena Anda mendapatkan perlakuan ya yang tidak baik dari majikan, kemudian Anda melarikan diri katakan ke KBRI, itu hanya keamanan fisik kita, keselamatan kita yang terjaga. Tapi ketika kita ingin langsung pulang ke Indonesia itu belum tentu. Kalau majikannya melapor, ini menjadi masalah hukum. Ketika kita masuk bandara ya di luar negeri katakan itu kan langsung terdetek di imigrasi untuk yang bersangkutan tidak boleh langsung terbang ke Indonesia. Atau misalnya kalau harus menghadapi proses hukum yang sangat lama. Ya, dan tadi menyedihkan ya ada seorang ibu yang tidak ketemu dengan anaknya selama 11 tahun. Dan mereka juga tentu selama dalam penanganan perwakilan ya tugas negara telah memberikan pelayanan dengan baik ya. Bagaimana mereka mendapatkan perlindungan, keamanan oleh negara, makan minum ditanggung oleh negara di shelter ya. Dan nanti ada gelombang kedua, 50 lagi yang akan segera dipulangkan dari Uni Emirat Arab. Kita berharap tentu ini menjadi pelajaran penting
bahwa penempatan ilegal masih terus ada karena ini dikendalikan oleh Pak Sindikat, dan negara saya katakan tidak boleh kalah, negara harus ya menyatakan perang terhadap tindak kejahatan kemanusiaan, tindak pidana perdagangan orang, dan kuncinya adalah hukum bekerja. Tidak cukup kita memulangkan anak-anak bangsa yang menjadi korban penempatan ilegal, tindak pidana perdagangan orang. Tapi kapan sindikatnya diseret secara hukum? Tidak hanya para calo, kaki tangan, tapi kapan para bandar, pemilik modal ini juga harus diseret ke penjara untuk membuktikan bahwa negara tidak kalah melawan mereka. Ini yang paling penting sebetulnya. Nah, Pak Beni, ini kan kasus PMI yang berangkat secara non-prosedural bukan hanya kali ini saja ya terjadi. Apa saja penyebab atau celah yang kerap kali selalu membuat terjadinya proses ilegal? Ya, ini kan Timur Tengah ya. Timur Tengah memang di tahun 2015 kan sudah ada moratorium. Ditutup dan tidak ada penempatan. Nah, penutupan atau moratorium inilah yang kemudian ya mereka yang menganggap mereka menganggap sebagai bisnis, mencari celah melalui penempatan secara tidak resmi. Mereka menggunakan visa umroh, visa turis, dan visa ziarah, one way ticket, mereka berangkat dan mereka tidak untuk kembali tapi langsung bekerja ya. Nah, kemudian ini udah kabar baik, Presiden sudah memutuskan untuk Timur Tengah dibuka kembali, tinggal bagaimana penguatan kompetensi mereka. Tapi di luar itu, karena banyak juga yang secara pengetahuan mereka tidak mendapatkan informasi yang benar. Mereka kadang tidak tahu apakah ini resmi atau tidak. Itulah makanya kita ajak, ayo sosialisasi yang masif. Bagaimana sih rakyat ingin bekerja secara resmi, ya apa-apa yang menjadi hak perlindungan negara yang diberikan pada mereka, bagaimana prosedur yang dilewati, apa saja dokumen-dokumen yang harus dilengkapi ya sebagai dokumen jati diri mereka. Baik, Pak Beni. Sosialisasi Artinya untuk terus mengedukasi dilakukan bagaimana upaya juga edukasi jika ya. mereka berangkat tidak resmi, ini penting juga. Ya, selain memulangkan, sosialisasi dan edukasi tidak kalah pentingnya untuk mencegah terjadi cara non-prosedural lagi. Terima kasih Pak Beni, Kepala BP2MI telah bergabung bersama kami dalam Top News. Terima kasih.